Permisi. Ya Bu, silakan masuk. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohana. Saya selaku ahli gizi yang bertugas di Rumah Sakit Medika Respati. Jadi tujuan saya datang bertemu Ibu di Bangsal ini adalah untuk melakukan konseling gizi. Nah, konseling gizi yang dimaksud adalah di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan asuhan gizi untuk membantu Ibu dalam proses penyembuhan terkait masalah kesehatan yang Ibu alami. Jadi Ibu, pertama-tama saya sudah memiliki data hasil pengukuran yang meliputi tinggi badan dan berat badan Ibu, di mana Ibu memiliki berat badan 55 kg dan tinggi badan 167 cm. Lalu Ibu, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan informasi yang akan menjadi acuan konseling kita pada hari ini. Nah, pertama saya ingin menanyakan terkait dengan asupan makan Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, apakah makanan yang disajikan selama di rumah sakit, apakah Ibu habiskan? Sejauh ini saya habiskan Bu. Baik. Lalu, apakah Ibu memiliki alergi atau pantangan makan? Tidak ada Bu. Untuk makanan kesukaan, itu seperti apa? Makanan kesukaan saya suka makan gorengan sama olive. Oh, baik. Lalu Ibu, selama Ibu di rumah sakit, apakah Ibu mengonsumsi makanan yang disajikan di luar makanan disajikan oleh rumah sakit sendiri? Sejauh ini saya makan sama gorengan sama olive. Oh, baik. Lalu Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada Bu. Baik Ibu, di sini saya akan mengkonfirmasi ulang terkait dengan informasi yang saya dapatkan dari Ibu, di mana Ibu sendiri yang sudah menjawab pertanyaan yang saya sudah paparkan tadi. Baik, Ibu atas nama Ibu S dengan tinggi badan 167 cm, lalu untuk berat badannya 55 kg, tidak memiliki pantangan atau alergi makan, lalu suka mengonsumsi makanan cepat saji seperti olive dan gorengan, lalu pernah mengonsumsi makanan di luar makanan yang sudah disajikan oleh rumah sakit sendiri, lalu untuk riwayat penyakit terdahulu tidak ada. Lalu Ibu, di sini tadi sembari saya menanyakan beberapa hal terkait dengan asupan dan hal lainnya, di sini saya juga sudah mengukur atau menghitung berdasarkan pengukuran tadi yang meliputi tinggi badan berat badan mengenai dengan status gizi Ibu. Jadi berdasarkan penghitungan atau kalkulasinya itu status gizi Ibu itu berada di status gizi yang normal. Jadi harus dipertahankan. Lalu untuk kajian data lainnya seperti data biokimia tentunya saya sudah punya, yaitu seperti data pemeriksaan leukosit, trombosit, dan hematokrit. Tapi di sini hampir keseluruhan sudah normal. Cuman yang perlu menjadi perhatian kita adalah kadar hematokritnya, karena di sini kadarnya itu rendah. Jadi menjadi fokus kita dalam menjalankan atau selama saya akan menjelaskan terkait dengan materi ini, saya akan menjadikan hal ini sebagai fokus utamanya juga. Lalu untuk masalah klinisnya, karena Ibu juga kemarin mengalami kecelakaan, sehingga Ibu itu mengalami patah tulang dan mendapatkan penanganan khusus, yaitu operasi. Lalu untuk asupannya, berdasarkan informasi yang sudah saya dapatkan dari Ibu, asupan Ibu sudah baik dan normal. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk konsumsi makanan cepat saji seperti gorengan dan olive tadi. Di sini Ibu harus batasi. Bukan berarti saya di sini melarang Ibu untuk mengonsumsi, karena kalau misalnya Ibu sering mengonsumsi gorengan, di sini makanan gorengan yang Ibu konsumsi akan menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya adalah hipertensi. Lalu Ibu, di sini saya juga akan menyampaikan tujuan utama konseling kita hari ini, yaitu terkait dengan jalan utama terkait dengan asupan gizi yang menjadi salah satu faktor yang membantu Ibu dalam proses penyembuhan. Yaitu di sini saya akan menggunakan alat bantu seperti leaflet dalam rangka membantu Ibu untuk memahami segala informasi yang akan saya sampaikan. Nah, Ibu bisa lihat sendiri ini leafletnya.
Nah, jadi di dalam leaflet itu intinya saya sudah mencantumkan jenis diet yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu terapkan selama beberapa waktu ke depan. Jadi Ibu bisa lihat di halaman depan leaflet. Di sini ada identitas Ibu saya sudah cantumkan dan jenis diet TETP. Jadi diet TETP itu sendiri adalah diet tinggi energi, tinggi protein, di mana di sini asupan Ibu untuk energi dan protein melebihi batas normal. Lalu di sini juga dalam leaflet Ibu bisa membuka di halaman belakang. Di sini juga saya sudah mencantumkan beberapa poin penting seperti tujuan dan syarat, makanan yang dianjurkan, makanan yang tidak dianjurkan, dan contoh menu sehari serta ukuran-ukuran dari bahan makanan yang merupakan salah satu bahan yang akan dibuat menu tersebut. Nah, di sini juga pertama di sini Ibu perhatikan tujuan diet dan syarat dietnya itu merupakan salah satu acuan utama yang akan menjadi perhatian kita apakah ini akan berhasil atau tidak. Untuk makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan Ibu boleh baca sendiri. Nah, Ibu boleh memahami sendiri. Lalu untuk contoh menu seharinya, di situ di bagian atas menu sehari, di situ saya sudah cantumkan kebutuhan gizi sehari, di mana untuk energinya itu sekitar 2.523 sekian kalori, untuk protein 99 gram, lemak 17,28 dan karbohidrat 380 gram sekian. Nah, di sini juga saya sudah cantumkan beberapa ukuran menu yang Ibu konsumsi dari pagi, siang, dan malam. Ibu bisa lihat di situ ada beberapa hal yang sudah saya cantumkan di situ. Lalu ada contoh menu sehari. Nah, Ibu boleh lihat di situ. Lalu Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sudah cantumkan dalam leaflet tersebut? Sejauh ini belum ada, Mbak. Oke, baik. Ya. Baik Ibu, jika tidak ada, di sini saya akan melakukan evaluasi di mana saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu terkait dengan informasi diet yang saya berikan. Apakah Ibu masih ingat terkait dengan jenis diet yang saya sudah anjurkan? Nah, jenis diet yang Ibu anjurkan itu TETP atau tinggi energi, tinggi protein. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Saya juga merasa senang ternyata apa yang sudah saya sampaikan Ibu bisa terima dengan baik. Baik Ibu, karena kita sudah masuk di sesi akhir konseling, untuk mengakhiri konseling kita hari ini, saya akan memberikan beberapa motivasi di mana Ibu harus tetap menjaga kebutuhan gizi dan nutrisi demi mempertahankan stamina Ibu dan bantu dalam proses penyembuhan terkait dengan masalah kesehatan Ibu. Saya berharap menjalankan terapi diet yang saya lakukan. Lalu Ibu, kalau misalnya Ibu memiliki halangan, nanti kita bisa saling tukar informasi yang Ibu sampaikan dan Ibu bisa sampaikan kepada saya. Ibu, sejauh ini apakah Ibu memiliki halangan terkait dengan anjuran diet yang saya berikan? Ya, sejauh ini belum ada. Oke, jika tidak ada, jadi di sini di akhir konseling ini saya juga menjadwalkan. Di sini saya akan mengunjungi Ibu kembali untuk melakukan konseling kedua, di mana konseling kedua ini bertujuan saya akan melakukan evaluasi. Evaluasi artinya saya ingin melihat apakah diet yang saya anjurkan itu bisa membawa perubahan pada Ibu atau bisa membantu Ibu dalam proses penyembuhan. Baik Ibu, akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Ibu sediakan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Tetap semangat Ibu, terima kasih untuk waktunya, semoga cepat sembuh. Terima kasih juga, Mbak.